Iya juga. Iya Jadi juga. Tuhannya Maria bayi. Iya juga. Jadi Maria merawat Tuhannya Maria. Maria merawat Tuhannya Maria. Iya, Ya kan, termasuk. kan bayi itu kan dirawat oleh Maria. Iya, iya betul, betul. Berarti Maria merawat Tuhan. Iya, iya. Karena dia melahirkan Tuhan. Masuk akal nggak Tuhan butuh perawatan? Hah? Masuk akal nggak Tuhan butuh dirawat? Secara kedagingan, itu kan secara kedagingan ya. Kok daging? Jadi begini. Coba Anda. Lanjut lagi, Tad. Selesai udah puas, Tad. Coba. Lanjut lagi. Jadi berharap teman-teman itu bisa memilah-milah ya, memisah-misahkan. Kan ada segi kemanusiaan, ada segi keilahian dari Yesus Kristus. Jadi ya dari segi kemanusiaannya Yesus itu yang merupakan Allah sejati, dia memang sama seperti bayi biasanya yang lemah, yang harus dirawat, yang harus disusui, yang harus dimandiin, yang harus diboboin. Karena memang Yesus waktu dia menjadi manusia, dia berproses seperti manusia biasa. Dia bahkan dikatakan dia bertambah-tambah hikmatnya. Terus kenapa kamu mengatakan dia bayi kalau seperti itu? Kenapa kamu mengatakan dia Tuhan kalau dia seperti itu? Emang kenapa? Kan Tuhan butuh dirawat. Iya. Dia kan berproses seperti manusia biasa. Manusia biasa. Dong. Dia bukan Tuhan dong karena dia manusia biasa. Lah, ya Kenapa kalau nangis? manusia biasa seperti apa ya begitulah. Anak sendiri yang ngomong Yesus manusia biasa, berarti dia bukan Tuhan dong. Kan aku bilang dia 100% manusia, 100% Allah, Tuhan. Manusianya Yesus ini bertuhan nggak? Manusianya Yesus bertuhan. Iya. Ya itu udah kontradiktif. Oh, kontra. Oke, kita aku ikuti. Bisa saja ada Tuhan. Ya siapa manusianya Yesus, Tuhannya siapa? Hah? Ya Bapak. Yesus ini kan menurut Anda bertuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Bapak. Bapak. Tuhan Iya, kamu karena siapa? karena dia kan anak manusia. Iya, Tuhan kamu siapa? Anak manusia. Iya, Yesus Tuhannya Iya, Bapak. Tuhan kamu siapa? Dikatakan juga utusan. Udah Ya, cukup. diutus Bapak. Yesus kamu udah ngomong, Yesus itu Tuhannya adalah Bapak. Tuhan kamu siapa? Hmm? Tuhan kamu siapa? Iya Bapak, Tuhan Yesus, Roh Tuhanmu Kudus. ada berapa? Tiga pribadi. Tuhanmu ada berapa? Tiga pribadi Tuhan saya. Jadi tiga, Tuhanmu tiga. Bukan Tuhan tiga, tapi tiga pribadi. Yesus dan Bapak sama nggak? Hah? Beda. Beda. Yang mana yang Tuhan? Dua-duanya Tuhan. Tuhanmu dua. Hah? Enggak begitu. Barusan kau ngomong dua-duanya Tuhan. Enggak. Dua-duanya Tuhan dong. Ya Tuhanmu dua lah. Loh, enggak juga. Aku bilang itu kan pribadinya. Ustaz, pusing kepala aku, tak beli minyak rem dulu. Gantian Mas Pandi lah. Dua-duanya. Hakikatnya satu. Namanya juga Tritunggal, makanya dengarin saya jelaskan tentang Tritunggal biar ngerti. Gimana? Dikasih kesempatan nggak? Nah, jelaskan dulu Esa itu Bang, karena di dalam Markus 12:29 Yesus bilang, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Theos kita, Tuhan itu Esa." Esa itu kayak mana Bang? Tiga pribadi satu hakikat atau kayak mana? Silakan dijelaskan Bang. Ya. Esa itu artinya tidak ada yang lain, tidak ada duanya, tidak ada tandingannya Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa disamakan dengan Tuhan. Ya, Esa, satu-satunya dia, tidak ada yang lain. Jadi kalaupun ya pada zaman itu sudah mengenal, misalkan orang Romawi memiliki apakah Tuhannya Jupiter kah atau dewa-dewa Yunani, dewa-dewanya Persia, ya kan, dewa-dewanya orang Amori, orang Palestina, orang macam-macam, ya, yang masing-masing mereka mengklaim bahwa itulah Allah sejati. Maka keluarlah satu sema itu ya, yang harus didengarkan oleh semua orang Israel bahwa Allah itu Esa gitu. Jadi Esa artinya tidak ada tandingannya seperti dia, tidak ada duanya seperti dia.
Tapi Terus kenapa Kristen tambahkan Tuhan lain? Ada Putra, ada Roh Kudus. Kenapa ditambahkan itu, Bang? Silakan. itu kan secara hakikat Tuhan yang itu yang secara apa namanya tidak ada tandingan seperti Elohim, seperti Jehovah itu. Nah, Jehovah ini ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini dia masalahnya, Bang. Kenapa ditambahkan dia pribadinya tetap- Tuhan? Dialah tetap yang dimaksudkan yang Esa itu. Yang Esa yang mana? Yang Putra, Roh Kudus, atau Bapa? Yang mana yang Esa? Ketiganya yang Esa kan? Jadi Kan 3. ketiganya yang itu, Esa. Bang. Apa definisi Esa, Bang? Ya saya pahami seperti yang aku jelaskan tadi. Tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Nah, kenapa ditambahkan hakikatnya lagi? Jadi Putra, Roh Kudus ada lagi di situ. Jadi Ya Tuhan menyatakan dirinya seperti itu. Ya, mana itu- ada Tuhan bilang saya 3 pribadi satu hakikat? Yang ada Tuhan bilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Teos kita, Tuhan itu Esa, satu tunggal, nggak ada Sama duanya, seperti nggak ada begini. tiganya. Jadi- Kenapa ditambahkan, Bang? Makanya di dalam perjanjian lama itu dikatakan jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku, jangan ada Tuhan-Tuhan lain. Kok Kristen Iya. berani tambahkan Putra, tambahkan Roh Kudus? Wah, parah. Iya. Yang dimaksud di situ kan ada ilah-ilahnya orang Mesir pada waktu itu pada zaman Musa kan. Banyak ilahnya orang Mesir, orang Palestina, orang-orang di semenanjung Arab atau ya lainnya gitu. Tapi disitulah Musa selalu menegaskan kepada orang Israel bahwa ya Tuhan itu Esa. Tuhan itu hanya satu, yang menciptakan alam semesta ini hanya satu. Ya, dan itu berbeda dengan Allahnya orang Romawi, orang Mesir, orang Yunani gitu. Nah, tapi Tuhan yang Esa ini ya memperkenalkan dirinya kepada manusia 3 pribadi. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Siapa yang bilang itu, Bang? Kayak gitu. Siapa yang Kitab ajarkan? suci menjelaskan Mana ada seperti kitab- itu. Mana Nabi belajarkan kayak gitu? Mana ajaran Yesus mengajarkan Tuhan itu 3 hakikat satu pribadi? Mana? Coba tunjukkan ayatnya. Satu hakikat 3 pribadi, iya seperti itu. Ayatnya mana, Bang? Tunjukkan coba. Ya ada Allah Bapa kan, Allah Bapa. Yesus kan menyapa Allah Bapa. Ya kan? Kemudian Yesus juga menjanjikan Allah Roh Kudus. Gitu. Nah, 3 pribadi. Kenapa 3 pribadi? Karena ada Bapa. Bapa ini dalam keterangan-keterangan kitab suci berkaitan dengan Bapa. Bapa ini memiliki kehendak, memiliki kemauan, memiliki cemburu bahkan gitu. Ya. Kemudian Anak, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus juga punya kemauan. Ya, punya cita-cita. Jadikanlah semua bangsa itu udah. muridku. Ya kan? Udah Jadikan dua semua bangsa Tuhannya. muridku. Terus? Kemudian Roh Kudus juga sama. Roh 3. Kudus juga Roh Kudus juga nggak Jadi punya 3 Tuhannya. terkadang bisa didukakan. Iya, Roh Kudus itu merasa sedih juga ketika misalkan ada orang yang bebal hatinya tidak mau menerima kebenaran. Jadi totalnya ada berapa Sedih. Tuhanmu itu? Gitu. Roh Kudus juga menghibur, berusaha untuk menghibur jadi ada berapa? orang-orang percaya. 3 pribadinya 3, hakikatnya 1. Sama seperti misalkan kalau saya jelaskan, Ada 3 pribadi tapi satu hakikat. satu hakikat benar. Dari ketiga pribadi itu hakikatnya apa? Tuhan. Ya udah berarti Tuhanmu punya 3. Jadi saya jelaskan. Bukan seperti Saya, itu. Alip, ada host, Fandi, ada Romeni. Apa ini Romeni? Romen. Ada 3 pribadi di sini. Ya kan? Saya pribadi 1, host pribadi kedua, Anda pribadi ketiga. Beda-beda ada 3 pribadi. Dan kami satu hakikat apa? Manusia. Hakikatnya manusia. Satu Iya, hakikat. betul. Ya, Betul. artinya Anda tadi sedang menjelaskan Tuhan Anda 3. Itu prinsipnya. Jadi Kristen itu memang punya 3 Tuhan. Itu Ya loh. memang ada 3 Nah. pribadi. Ada 3 Coba. pribadi. Dari Ya, memang. ketiga Tuhanmu, mana yang manusia? Ya, pribadi kedua itu pernah menjadi manusia. Nah,
Berarti dari ketiga pribadi Tuhanmu salah satunya manusia, kan gitu? Bukan salah satunya manusia. Loh iya kan? Nggak Apa seperti ketiganya itu. manusia? Kesimpulannya nggak seperti Enggak. itu. Tadi kan kau punya tiga pribadi Tuhan. Hmm. Nah, ketiganya manusia atau salah satunya yang manusia? Salah satunya. Lah udah kan apa yang salah dari tadi yang aku bilang? Iya, Oke. salah satunya. Salah satu menjadi dari manusia. ketiga Tuhanmu adalah manusia. Pernah menjadi manusia. Nah. Pernah menjadi manusia. Dari ketiga Tuhanmu pernah mati satu, betul? Ya. Nah, sisa berapa dia? Ya, jadi Sisa dua. ya pernah mati. Oke, nggak Iya. apa-apa. Jadi Pernah Yesus mati memang satu. mati. Jadi sisa Yesus berapa? memang mati. Enggak. Ini bukan perhitungan tematis ya. Lah, kan pernah mati satu. Iya, Tuhan itu kan roh. Tuhan itu sebenarnya roh. Loh, kok jadi Tuhan itu Ya. roh? Tadi ada tiga pribadi Tuhanmu. Makanya sudah nggak bisa disebutkan. Dari ketiga Tuhanmu nggak pernah bisa mati ditambah-tambah, nggak bisa hitungannya secara tematis. Lah itu apa yang kita sebutkan? Ada tiga itu. Ya Tuhan memperkenalkan dirinya Halo, tiga selamat pribadi, malam. begitulah. Ya, kan tiga Selamat pribadinya mati satu. Berarti tinggal sisa Silakan tanya kepada dua. saya. Kan gitu. Jadi begini, jadi Coba tanya. waktu ya Coba tanya waktu kepada saya, Tuhan, Bang. waktu Tuhan Yesus mati, memang dia mati di kayu salib. Itu yang kitab suci menjelaskan ya, yang ditulis oleh para pengikutnya Yesus. Ya kan? Dia mati. Diakui Dia kan? bukan diserupakan, dia tidak diangkat ujuk-ujuk menghilang gitu, goib gitu, bukan. Nah, Dia ketika betul-betul mati satu, sisa berapa? demi menebus Bang, dosa manusia. Ketika mati satu, sisa berapa? Tanya ke saya. Tanya ke saya itu, ke saya. Boleh saya Ya, jawab? ya Bang Eli silakan. Tuh, Bang Eli katanya. Ketika Oke, mati boleh. satu, sisa berapa? Oke. Kau pernah belajar matematika aljabar? A tambah B tambah C berapa hasilnya? Alamak. Ngapain dibikin Kau ribet? jawab dulu. Tadi teman Kan Anda kau bilang mengatakan pengurangan. Tuhannya ada tiga Iya. pribadi. Bang, Nah, Anda setuju atau tidak? iya. Nah, dari ketiganya itu pernah mati satu. Ah. Nah, ketika Tuhannya pernah mati satu dari tiga, sisa berapa? Nah, itu kan sudah masuk dalam teori konsep aljabar, matematika aljabar. Oke. Iya, ketiga dalam tiga. matematika, iya. Ketika yang Dalam tiga mati matematika- satu, sisa berapa? Nah, itu teori matematika aljabar. Kau jelaskan dulu sama Abang. Kelas 1 SD juga paham, gampang jawabnya kayak gini, ribet amat aljabar. Matematika aljabar itu dipelajari SMP, Bang. A ditambah B tambah C, berapa hasilnya? Itu tidak bisa menjadi 3. Kenapa tidak bisa menjadi 3? Karena A tambah B tambah C itu tidak sejenis. Kita Bapak nggak Firman lagi dan Roh A Kudus. tambah B tambah C, Bang. Memang Ada seperti itu, tiga. Bang. Karena Bapa, dengar, Bapa Firman dan Roh Kudus tidak sama. Bapa bukan Firman, Firman bukan Roh, Roh bukan Lah iya Bapa. tidak sama, makanya ada Ya tiga. sudah. Ya sudah, dengar. Ya sudah, Dengar. ada tiga. Dengar, Bang. Dari A ditambah ketiga B yang tambah tidak C. sama ini pernah mati satu, kan gitu. A ditambah B tambah C, Bang. Kenapa jadi A Oke, tambah B itu tidak tambah bisa. C? Kan sudah gua ajari sama Abang. Nah, Oke. A, B, dan C, coba ada A tambah B tambah C. Nah, itu kan. Berapa hasilnya? Pertanyaan saya, yang mana yang mati, A atau B atau C? B. B mati, berarti nggak ada B-nya. A dan C tinggal. Gak ada B-nya. Tapi dia hidup kembali ya. Tinggal ya. AC. Ya, Ya, kita kembali, ya. kita ikuti dulu. Dengan Iya, kalau konteks diikuti matematika ngapain ngajak aljabar, saya ke aljabar, Dengan Bang? Jauh, Bang, konteks itu di Bandung. matematika aljabar. Sekarang B mati, silakan lanjut pertanyaan. Dalam konteks iya. matematika Nah, aljabar. Tadi dikatakan ada tiga Tuhannya. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Iya. Dari ketiga Tuhannya, salah satunya manusia dan pernah mati satu. Ketika mati satu, sisa berapa Tuhannya? Oke, dalam konteks matematika aljabar, A ditambah B tambah C ini tidak bisa menjadi 3. Dan orang Kristen manapun kau tanya, tidak pernah orang Kristen berkata 3 Tuhannya. 3 di dalam 1 benar. Karena itulah konsep matematika aljabar menjelaskan A tambah B tambah C tidak pernah menjadi 3. Kenapa tidak bisa? Karena tidak sejenis. Bapa Firman dan Roh Kudus itu tidak sama, kawan. Sama Kenapa seperti A tambah B tambah C itu tidak ya? sama. Orang lagi ngomongin angka kok ngomongin Bukan. Ketika abang
berkata berapa Tuhan? Ada Itu sudah tiga masuk yang dalam konsep bersaksi, matematika bukan aljabar. ada ABC, bukan. Itu sudah masuk dalam konsep matematika aljabar. Udah gua cari abang matematika aljabar. Tapi otakmu tetap nggak nyampe. Memang benar. Dalam Oke. 40 Coba ada tiga Dengar dulu, Tuhannya. Bang. Pernah mati dalam satu, sisa 40 siswa berapa? dalam Bang, saya tanya. Ada tiga Tuhannya, mati satu, sisa berapa? sudah ku Sederhana ajari kali abang ya. pertanyaanku. Sudah ku ajar. Nah, pertanyaanmu itu nggak sesuai dengan konsep matematika aljabar. Itu Lah, emang Tuhanmu bahwa kau matematika tidak aljabar? Logikamu tidak sampai kepada SMP, Bang. Lah, tadi yang mengatakan Tuhannya Masih tiga anak SD. siapa? Nah, logika Yang mengatakan anak Tuhannya SD, ada tiga siapa? Logika anak SD. Yang mengatakan Tuhannya ada tiga Bisa siapa? Ini dibawa lebih parah ini, tak? berdiskusi Parah dalam ini, ranah lebih parah tinggi, nih. Bang. Ini parah nih. Kupingku kasih- Ini parah nih, parah ini. Parah ini. Yesus mati pada hari Aku ajari. Dari Ya. awal sudah saya Yesus bilang, mengatakan, orang Kristen tidak pernah memahami bahwa aku Tuhannya memberikan, tiga. aku berhak memberikan nyawaku, berhak pula untuk mengambilnya. Udah, oke gitu aja ya. Jadi sekarang teman-teman, baik teman-teman yang menyaksikan ini sudah jelas tadi. Aku mengajukan satu pertanyaan. Mana yang lebih dipercaya, kisah tentang Yesus yang ditulis pada zaman Yesus atau yang ditulis 600 tahun setelah? Mana kisah Yesus ditulis zaman Yesus? Di mana? Emang Bible itu ditulis di abad berapa? Semua juga orang tahu abad 1, nggak usah tanya. Tunjukkan, saya bayarin berapa lo nilai minta duit kalau lo bisa tunjukkan manuskrip abad pertama. Di mana ada manuskrip abad pertama? Manuskripnya ya mungkin udah nggak ada. Saya Karena udah lapuk. Katanya Dimakan- dimakan ditulis Rusia. waktu Yesus. Di mana ada manuskrip abad pertama? Yang menuliskan murid-muridnya, gimana sih lu? Mana itu tulisan di abad pertama? Tulisannya abad pertama. Ya itulah Alkitab itu sekarang. Nenekmu kiper nggak ada. Ya kamu yang bilang nggak ada. Ya terus tunjukkan kalau ada. Di mana ada? Kamu bilang nggak ada. Ya Ya itu di kan mana sudah yang ada. tertulis? Ditulis dalam bahasa apa itu? Bahasa Ibrani, ada sebagian bahasa Aram, bahasa Yunani. Di mana datanya? Usut di perjanjian baru aja deh. Di mana? Apa tuh? Di mana? Di abad pertama manuskrip itu di mana tertulis? Mungkin untuk kertasnya itu pertama kali itu ditulis untuk kayak apa ya? Cetakan pertamanya itu udah nggak ada. Kalau Tapi nggak kan ada itu bisa. ngapain kau nggak ada, ngapain kau berpendapat ada? Ya kan ada jilid 1, jilid 2, terbitan Gimana pertama, jilid satu? terbitan Jilid kedua. satunya mana? Jilid satunya Gimana sih? mana? Enggak harus kita merujuk kepada terbitan pertama. Oh, yang Kalau penting ada ngomong gitu ya. terbitan kelima. Ya udah nggak usah bahas itu. Edisi, Yang penting ngomong. edisi 1, udah. edisi 5. Gimana? Jadi tadi kau udah akui Tuhanmu 2 ya? Ini kamu sendiri yang ngomong 2. Gimana sih Halo. lu? Yesus dan Bapak beda. Beda. Antara Bapak dan Yesus mana yang Tuhan? Mereka dua-duanya Tuhan. Itu lo bilang sendiri dua-duanya Tuhan. Gimana sih lo? Roh Kudus juga Tuhan. Tambah satu lagi 3. Memang 3. Ya udah memang 3 udah. Satu hakikat. 3 kan? Terus Yang mana yang menciptakan alam semesta? saya jelaskan. Siapa? Sebutkan dulu namanya yang mencipta siapa? Sang Khalik Siapa itu? yang menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Yesus. Yesus kan Tuhan. Jadi Yesus yang mencipta. Termasuk Berapa yang mencipta? ketiga pribadi itulah. 3 Tuhan mencipta. Bukan 3 Tuhan, 3 pribadi Tuhan. Pribadi itu berbeda nggak atau sama pribadi? Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Oke, Yang sebaliknya. Bapak bukan anak, anak bukan bapak. Berarti anak bukan bapak, anak dan bapak beda gitu ya? Iya, ketiga pribadi Oke, itu beda-beda. ya. Siapa yang menciptakan antara anak dan bapak? Siapa yang menciptakan antara anak dan bapa? Iya. Nah, kamu ini udah Udah berpikir apa? sesat nih. Lo kamu sendiri yang ngomong tadi pribadinya beda.
Lalu Ya, kalau pribadinya beda, siapa pribadi yang menciptakan alam semesta? ketiga pribadi itu. Berarti 3 pribadi yang mencipta dong. Iya, Apakah ketiga pribadi ini berbeda atau sama? berbeda. Ya, berarti ada 3 yang berbeda yang mencipta. Iya. Ya berarti ada 3 Tuhan. Satu Tuhan, tiga pribadi. Apakah ketiga pribadi ini berbeda? Berbeda. Berbeda. Apakah ketiga pribadi yang berbeda ini tiga-tiganya Tuhan? Iya. Ya 3 Tuhan. Selesai. Ya itu menurut kamu. Barusan kau yang ngomong. Jangan nangis lah. Aku jelasin begini. Coba bayangkan satu atom. Ya. Kenapa lari ke atom? Kenapa nggak garam aja garam? Ya atom dulu lah, yang paling familiar di pelajaran kimia gitu kan, waktu SMP, SMA gitu kan. Bisa nggak? Tahu nggak tentang atom? Sia-sia nanti Saya pusing mah. Terserah lu ngomong apa Ki. Ya. Terserah ngomong aja. Bayangkan tentang atom. Atom itu kan unsur terkecil di alam semesta yang bisa kita amati ya kan. Satu atom, tapi dalam satu atom yang unsur terkecil itu ada 3 partikelnya. Ada neutron, ada proton, ada elektron. Masih 3 partikel, tapi satu atomnya itu. Jadi itulah gambaran atau analogi untuk menggambarkan Tritunggal yang esa. Oke, atom adalah unit terkecil dari materi. Ya, kayak yang mana unsur terkecil di sini? Yesus kah, Bapa kah, atau Roh Kudus kah? Kena lagi kau atom. Atom itu adalah unit terkecil dari materi yang menyusun unsur kimia. Nah, Tuhanmu ini yang mana yang bermateri? Apa lagi kamu? Atom adalah unit terkecil dari materi yang menyusun unsur kimia. Ini ada berhubungan dengan materi. Apakah Tuhanmu adalah materi? Itu analogi. Ya, sabar suruh lu ambil atom. Ya gue balikin ke lu. Apa? Masih mau aku datang besok pakai unsur atom? Misalkan, coba bayangkan satu atom. Berarti nggak? Iya, ya gue Bayangkan lu satu udah atom, bisa betul ya? membayangkan, lu udah bisa Satu atom, membayangkan. oke. Nah, Ketika sekarang kamu saya tanya lihat balik, satu dengerin. Saya tanya balik, apakah Tuhan mau seperti atom yang berbentuk materi? Silakan. Analogi mulu saya balikin. Itu analogi, Bang Handi. Kalau analogi nggak usah kau pakai karena nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Supaya kamu ngerti. Ya makanya supaya saya ngerti, saya balikin ke unsur trinitas muka atom. Berarti Tuhan mau bermateri, betul? Itu kamu. Nah, atom apa arti atom? Makanya lu jangan ambil analogi menjelaskan Tuhanmu. Kena balik nanti. Bro, nih fakta nih ya. Saya pakai data sekarang supaya kau pintar dikit. Di Matius 3, 16 sampai 17 itu, Yesus itu sedang ada di bumi lagi dibaptis. Sedangkan ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Terus terdengar juga suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Di sini ada 3 pribadi, berbeda tempat, peristiwa yang sama. Pertanyaannya, yang manakah yang Tuhan? A. Yang sedang dibaptis, B. Roh Kudus seperti merpati, D. Suara Bapa dari surga, C. Ketiganya Tuhan. Silakan. Saya nggak mengikuti giringan Anda. Lalu tertulis di Bible loh itu. Itu kan giringan kamu, nggak usah kamu tanya. Tertulis di Bible, kenyataannya di bumi Yesus dibaptis. Oke. Sementara Yesus dibaptis, ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Dan kemudian ada suara dari surga, Bapa ini bersuara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini ada 3 pribadi, berbeda tempat, peristiwa yang sama.
Pertanyaannya adalah, siapakah yang Tuhan yang sebenarnya? A. Yesus yang sedang dibaptis. B. Roh Kudus seperti merpati. B. Suara Bapa dari surga. C. Ketiga-tiganya Tuhan. Silakan. Ketiganya Tuhan. Ya, udah diakui, tepuk tangan. Tuhannya 3. Lanjut Mas Pandi.